Halo, aku Rahma. Hai, aku Siti Aminah. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan podcast ya. Ya, kita akan membahas tentang fenomena sosial yang di masyarakat. Kali ini kita mau bahas konsep sosiologi yang cukup terkenal lah, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Tapi ini langsung dari Indonesia. Ya, jadi kita mengambil sebuah jurnal itu tentang kampung 3D di Kota Malang, yang dimana kampung ini mengecat rumahnya dengan lukisan 3 dimensi yang pada akhirnya itu mengundang wisatawan untuk datang. Nah, sebelum bahas lebih jauh, kita jelasin dulu sedikit tentang teorinya. Konsep masyarakat desa dan kota ini dikenal oleh seseorang sosiologi, asalnya dari Jerman ya pastinya, bernama Ferdinand Tönnies. Ya, jadi masyarakat desa ini ya hubungan sosial masyarakat yang terjadi di desa, yang dimana itu hubungan kekeluargaannya itu masih kental, masih saling kenal, saling bantu, dan solidaritasnya juga masih terjaga. Betul, jadi hubungan masyarakat desa ini lebih kerasa kebersamaannya kali ya. Contohnya sih gotong royong, baru apa ya, saling membantu sesama tetangga lah, dan nggak pandang bulu tuh kalau orang masyarakat desa. Dan ada juga teori tentang masyarakat kota, yang dimana hubungan masyarakat itu lebih modern. Ya seperti bisa terjadi lah di kota-kota pada umumnya, itu hubungan masyarakatnya lebih formal dan ada tujuan tertentu seperti pekerjaan dan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari studi kasus kampung 3D ini, awalnya masyarakat di sana punya karakteristik yang cukup kuat ya sebagai masyarakat desa. Ya, warga di sana itu juga awalnya punya hubungan yang dekat satu sama lain, itu pokoknya sering berkegiatan masih bersama lah. Tapi setelah kampung itu dikembangkan menjadi kampung wisata, ya mulai terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakatnya. Ya, karena kan awalnya juga karena para wisatawan itu datang ya. Jadi banyak masyarakat ini membuka peluang lah untuk berkembang. Seperti membuka kios, toko souvenir, dan membuka jasa parkir. Pokoknya kayak wisata pada umumnya lah ya. Nah, dari situ muncul hubungan sosial yang juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi lah pastinya. Nggak jauh-jauh dari ekonomi lah. Nah, misalnya ada pengembangan usaha atau pengelolaan tiket atau kerjasama dalam pengelolaan wisata lah. Masyarakat desa itu akan mengelola wisata itu untuk menghasilkan uang, ya intinya ekonomi. Intinya untuk bagi-bagi pekerjaannya dan saling menguntungkan lah. Hal ini juga membuktikan bahwa unsur masyarakat di kota ini mulai luruh lah, karena semakin berkembang suatu wilayah itu, hubungan masyarakatnya juga pasti bakal berubah. Tapi menariknya wilayahnya ini walaupun perubahan itu nilai kebersamaannya tuh di kampung ini masih tetap ada kok, nggak beda-beda jauh dari sebelumnya, sebelum terjadinya wisata. Tunggu gue ini lang. Fenomena ini juga umumnya sering terjadi ya di banyak daerah wisata. Ketika suatu kampung mulai berkembang, itu tadi yang saya bilang, hubungan masyarakatnya juga bakal berubah dari yang awalnya masih kental, bakal berubah menjadi menguntungkan dalam sistem ekonomi. Jadi bisa dibilang masyarakat kampung 3D ini berada di tengah-tengah lah, nggak jauh beda dari desa, nggak jauh beda dari kota. Mereka masih punya nilai masyarakat desa lah ya. Tapi juga udah mulai maju kayak di masyarakat kota-kota pada umumnya. Nah, justru itu juga bisa jadi cara untuk ningkatin kesejahteraan masyarakatnya tanpa menghilangkan identitas masyarakat awalnya. Tapi selama masyarakat masih mempertahankan lah nilai solidaritasnya dan bersama, perubahan itu tidak akan terlalu dampak negatif. Kalau misalnya masih bisa di apa sih, ibaratkan bilangnya kayak Tetap dijaga lah pokoknya. Itu aman-aman aja. Ya, betul banget. Dan juga menunjukkan bahwa modernisasi itu tidak selalu menghilangkan nilai kebersamaan selama masyarakatnya masih menjaga budaya dan solidaritasnya. Yap, betul sekali. Nah, dari situ studi kasus kampung 3D ini, kita bisa lihat bahwa teori sosiologi itu seperti masyarakat desa dan kota ternyata masih sangat relevan lah untuk memahami perubahan sosial dan di masyarakat sekarang. Jadi kayak ada kan yang ibaratkan kalau orang desa bilang orang kota kayak gini-gini, orang desa kayak gini, itu sebenarnya sama ya Mas Yan kan? Nggak jauh beda, tapi masih oke lah.
Ya, jadi semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman buat memahami bagaimana teori sosiologi bisa kita lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari tentang masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, ingat, jadi nggak boleh cemburu-cemburuan lagi. Desa dan kota itu sama, relevan. Cuman lebih maju kota aja. Di desa masih mengikuti adat istiadatnya dan sebagainya lah. Nah, oke. Itu tadi pembahasan kita tentang konsep masyarakat desa dan kota melalui studi kasus Kampung 3D di Malang. Ya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.